Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Pada kesempatan ini, insya Allah, kami akan menyajikan video pembelajaran yang berkaitan dengan linguistik Arab, khususnya semantik bahasa Arab. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari tugas perkuliahan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, Ustadz Tubagus Kesa Purwasandi, Shum MPD, atas bimbingan dan arahannya, sehingga video pembelajaran ini dapat tersusun dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah, Bekasi, semester 5 yang beranggotakan Ganis Azahra, Nahida Asafa, dan saya sendiri, Naulah Sausan. Teman-teman, pernahkah kita merasa sudah menulis kalimat dengan tata bahasa yang benar, tetapi pembaca tetap salah paham? Atau kita memahami struktur kalimat dengan baik, namun makna yang diterima justru berbeda dari yang dimaksudkan? Fenomena ini bukan hal sepele dan bukan sekedar masalah ejaan atau tata bahasa, melainkan masalah makna. Inilah yang menjadi wilayah kajian semantik. Karena secara ilmiah, masalah makna dalam bahasa itu terbukti nyata. Dalam sebuah penelitian linguistik disebutkan bahwa kesalahan semantik mencapai 5,3% dari total kesalahan bahasa yang dianalisis pada tulisan mahasiswa penutur asing. Artinya, dari seluruh kesalahan berbahasa yang muncul, baik pada aspek morfologi, sintaksis, maupun pilihan kata, sebagian diantaranya secara langsung berkaitan dengan ketidakpahaman makna. Angka ini menunjukkan bahwa kesalahan semantik bukan kasus langka, melainkan masalah akademik yang nyata dan terukur. Lebih jauh lagi, penelitian empiris tentang semantic awareness atau kesadaran semantik pada mahasiswa menunjukkan temuan yang sangat penting, yaitu semakin tinggi kesadaran semantik seseorang, maka semakin baik pula pemahaman dan penggunaan bahasa, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan memahami makna kata, frasa, dan kalimat secara tepat tidak hanya berdampak pada kualitas tulisan ilmiah, tetapi juga pada cara seseorang berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktik pembelajaran bahasa, semantik seringkali dianggap sebagai pelengkap, dipelajari setelah nahwu, shorof, atau tata bahasa lainnya. Padahal tanpa semantik, bahasa seakan kehilangan jiwanya. Kita mungkin memahami bentuk kalimat, tetapi gagal menangkap pesan yang sebenarnya ingin disampaikan. Melalui video pembelajaran ini, kita akan mempelajari semantik sebagai ilmu yang mengkaji makna bahasa, bagaimana makna itu dibentuk, serta bagaimana kesalahan makna dapat mempengaruhi pemahaman dan komunikasi. Dengan memahami semantik, kita tidak hanya belajar bagaimana bahasa dibentuk, tetapi juga bagaimana bahasa dimaknai. Harapannya, setelah mempelajari materi ini, kita mampu menggunakan bahasa secara lebih tepat, kritis, dan bermakna, baik dalam dunia akademik maupun dalam interaksi sosial. Karena pada akhirnya, bahasa bukan hanya soal benar atau salah secara struktur, tetapi soal apakah maknanya benar-benar sampai atau tidak. Maka dari itu, mari kita mulai pembelajaran semantik. Pembahasan yang akan kita paparkan adalah definisi semantik dan ilmu kebahasaan lain, serta tema kajian semantik Arab. Nah, sebelum kita memahami semantik itu lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu definisi semantik. Secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu semantikos, yang berarti bermakna atau yang berkaitan dengan makna. Kata ini juga berkaitan dengan istilah sema, yang berarti tanda atau penunjuk. Oleh karena itu, secara etimologis, semantik dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas bagaimana suatu tanda bahasa menunjuk kepada makna tertentu. Dengan kata lain, sejak dari asal katanya, semantik memang lahir sebagai ilmu tentang makna, bukan tentang bunyi atau bentuk kata. Dalam definisi lainnya, disebutkan bahwa semantik adalah ilmu pengetahuan atau ilmun
yang berkaitan dengan penunjukan atau makna yang disebut ad-dilalah. Hal ini menunjukkan bahwa semantik bukan sekedar pengetahuan umum, tetapi merupakan bidang keilmuan yang sistematis, memiliki objek kajian, teori, dan metode analisis. Dalam linguistik, semantik berdiri sejajar dengan cabang ilmu lain seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis, namun dengan fokus utama pada makna bahasa. Secara terminologis, semantik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari makna suatu bahasa, baik pada tataran mufradat atau kosakata maupun pada tataran tarokib atau struktur kalimat. Definisi ini mengandung beberapa poin penting. Yang pertama, semantik tidak hanya membahas makna kata secara lepas, tetapi juga makna kata ketika berada dalam kalimat. Artinya, semantik itu mencakup makna leksikal, makna gramatikal, ataupun makna lainnya. Kedua, semantik memperhatikan hubungan makna antar unsur bahasa. Sebuah kata bisa mengalami perubahan makna tergantung posisi, konteks, dan penggunaannya. Tanpa kajian semantik, kita akan kesulitan menentukan makna mana yang dimaksud. Maka disinilah peran semantik, yaitu menentukan makna yang tepat berdasarkan konteks bahasa. Dalam bahasa Arab, kajian semantik juga sangat berkaitan dengan balaghah, tafsir, dan usul fikih, karena semua bidang tersebut sangat bergantung pada ketepatan makna. Sebuah kalimat bisa saja benar secara fonologis, morfologis, dan sintaksis, tetapi belum tentu benar secara semantik. Maka dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang secara khusus mengkaji makna bahasa, baik makna kata maupun makna struktur kalimat. Semantik membantu kita memahami bagaimana bahasa menyampaikan pesan, ide, dan maksud secara tepat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang semantik dan ilmu kebahasaan lain. Teman-teman, dalam ilmu linguistik atau ilmu kebahasaan, bahasa tidak dipelajari hanya dari satu sisi saja. Bahasa dikaji secara berlapis, mulai dari unsur paling dasar hingga makna paling luas. Hal ini dapat kita lihat pada gambar yang menampilkan beberapa lingkaran yang saling berkaitan, yaitu fonetik dan fonologi, lalu morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, lapisan paling dalam dan paling dasar dalam kajian bahasa adalah fonetik dan fonologi. Fonetik itu membahas bunyi bahasa dari segi cara bunyi itu dihasilkan, didengar, dan sifat fisiknya. Contohnya bagaimana bunyi B, T, atau K diucapkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan fonologi membahas fungsi bunyi dalam suatu bahasa. Misalnya dalam bahasa Arab, perbedaan bunyi kof dan kaf itu dapat membedakan makna kata. Tanpa fonetik dan fonologi, bahasa tidak akan terdengar dan tidak bisa dibedakan satu kata dengan kata lainnya. Namun, pada tahap ini, kita belum membahas makna, baru sebatas bunyinya saja. Lalu, lapisan berikutnya adalah morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan pembentukan kata. Dalam bahasa Arab, morfologi sangat erat dengan akar kata, wazan, perubahan kata kerja, dan kata benda. Contohnya kayak kataba itu menulis, kitabun buku, maktabun kantor. Semua kata tersebut berasal dari akar yang sama, tetapi maknanya berubah karena bentuknya berbeda. Jadi morfologi ini membantu kita memahami bagaimana satu kata dibentuk, tetapi belum menjelaskan makna kata dalam kalimat secara utuh. Lapisan berikutnya adalah sintaksis, yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan susunan kata dalam kalimat. Dalam bahasa Arab, sintaksis berkaitan erat dengan i'rab, posisi kata, ataupun hubungan antar kata dalam kalimat. Contohnya kayak ja'a zaidun atau ra'aitu zaidan. Kata zaid berubah harokatnya karena posisinya dalam kalimat itu berbeda, meskipun kata dan orangnya sama. Jadi di sini sintaksis itu membantu kita mengetahui siapa subjek, siapa objek, dan bagaimana hubungan antar kata. Meskipun kalimat sudah benar secara struktur, maknanya masih bisa ambigu jika tidak dikaji secara semantik. Lalu, lapisan paling luas dan paling luas adalah semantik, yaitu ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa. Semantik ini bisa menjawab pertanyaan, apa makna kata ini? Apakah maknanya literal atau kiasan? Apakah maknanya berubah karena konteks? Nah, dalam bahasa Arab, satu kata bisa memiliki banyak makna. Nah, tanpa semantik ini, kita bisa saja salah memahami ayat, atau keliru menafsirkan hadis, maupun salah menerjemahkan teks Arab. Inilah sebabnya semantik menjadi puncak kajian bahasa, karena semua lapisan sebelumnya bermuara pada pemaknaan. Lalu,
Apa hubungan antar ilmu kebahasaan ini? Jadi, keempat bidang ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Kayak bunyi yang benar, itu termasuk fonologi, dia bisa membentuk kata, morfologi, lalu disusun menjadi kalimat, sintaksis, lalu dipahami maknanya dalam semantik. Jika salah satu lapisan tidak dipahami, maka pemahaman bahasa menjadi tidak utuh. Jadi dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa fonetik dan fonologi adalah fondasi bunyi, morfologi itu membentuk kata, sintaksis menyusun kalimat, serta semantik memahami makna. Jadi, semantik itu menjadi sangat penting karena tujuan utama bahasa adalah menyampaikan makna. Tanpa semantik, bahasa hanya menjadi rangkaian bunyi dan struktur tanpa pesan yang jelas. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tema kajian semantik. Tema kajian semantik ini mencakup 3 hal, yaitu jenis makna, relasi makna, dan pergeseran makna yang akan dijelaskan oleh Safa dan Ganis. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Sebelumnya sudah dibahas, di dalam tema kajian semantik Arab itu ada 3, jenis makna, relasi makna, dan pergeseran makna. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih dalam lagi di dalam jenis makna. Ada apa saja kira-kira di dalamnya? Oke, yang pertama ada leksikal. Nah, makna leksikal itu adalah makna dasar dari suatu kata, yaitu arti yang dimiliki kata tersebut tanpa dipengaruhi kalimat atau situasi tertentu. Disebut leksikal karena makna ini berkaitan dengan leksikon atau daftar kata dalam kamus. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui makna leksikal, teman-teman cukup membuka kamus dan melihat arti yang tertulis di sana. Nah, makna leksikal ini belum dipengaruhi konteks dan belum mengalami penambahan arti lainnya. Contohnya seperti maun itu air, kitabun itu buku, kolamun pena, dan yang lainnya. Dalam semantik, pemahaman makna leksikal membantu kita mengenali arti dasar sebelum kita mempelajari makna-makna lain yang muncul karena tata bahasa, hubungan antar kata, atau konteks pembicaraan. Oke teman-teman, kita masuk ke jenis makna yang kedua. Nah, ada morfologis. Morfologis itu makna yang muncul karena adanya perubahan. Jadi, awalnya memiliki makna dasar atau makna leksikal, tetapi ketika bentuk katanya berubah, misal berubah karena diberi awalan, akhiran, atau mengalami perubahan pola, maka maknanya juga ikut berubah. Nah, perubahan bentuk ini disebut morfologi. Nah, di dalam bahasa Arab, perubahan bentuk kata itu bisa terjadi karena penambahan huruf, perubahan pola, perubahan bentuk dari tunggal ke jamak, atau perubahan dari jenisnya, mudzakkar atau muannas. Contoh, kata ba, kata dasarnya kata ba, itu menulis. Kemudian kata ba ini bisa mengalami perubahan bentuk. Bisa menjadi yaktubu, dia laki-laki sedang menulis, katibun, orang yang menulis, kemudian maktabun, tempat untuk menulis, meja atau kantor. Nah, karena perubahan bentuk tersebut memberikan arti baru, maka makna yang muncul disebut makna morfologis. Jadi, morfologis adalah makna yang tidak muncul dari kamu saja, tetapi dari proses perubahan bentuk kata itu sendiri. Berikutnya, jenis makna yang ketiga, yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul karena perubahan bentuk kata atau hubungan kata dalam kalimat. Jadi, sebuah kata bisa mendapatkan makna baru setelah dia mengalami proses tata bahasa. Misal, ketambahan huruf atau imbuhan, kemudian berubah bentuk yang awalnya mufrad menjadi jamak, kemudian berubah posisi dalam sebuah kalimat. Jadi, makna gramatikal bukan berasal dari kamus, tapi muncul karena adanya aturan bahasa. Nah, aturan bahasa itu disebut nahwu atau sorof. Nah, kalau tidak ada perubahan gramatikal,
kita hanya memiliki makna leksikal, tapi ketika masuk ke dalam susunan kalimat, maknanya bisa berubah sesuai fungsi dan bentuknya. Nah, contohnya, perubahan bentuk yang awalnya mufrad atau tunggal menjadi sebuah jamak. Contohnya ada kitabun. Nah, yang telah kita tahu, kitabun itu artinya sebuah buku. Bukunya hanya satu. Kemudian, berubah bentuk menjadi jamak, menjadi banyak, yaitu berubah menjadi kutubun, yang artinya buku-buku. Nah, kutubun ini menunjukkan makna banyak atau lebih dari satu. Nah, dia muncul bukan dari arti kamus kitab, tapi karena perubahan bentuk gramatikal, yaitu yang awalnya merupakan bentuk mufrad menjadi bentuk jamak. Nah, kemudian contoh berikutnya, perubahan i'rab mengubah makna fungsi kata. Contoh misal ada kata al-muallimu. Nah, al-muallimu ini dia bisa fungsinya sebagai subjek atau objek, tergantung posisi dan harokat dia. Contoh, ja'al muallimu. Ja'al muallimu. Artinya datanglah seorang guru. Nah, muallimu ini dia sebagai fa'il atau subjek. Nah, kemudian dia bisa menjadi sebuah objek atau maf'ulun bih ketika contoh qabaltul muallima. Qabaltul muallima. Aku bertemu guru itu. Nah, muallim di sini dia sebagai maf'ul bih atau objek. Sebelumnya sebagai subjek. Nah, ketika sebagai subjek, harokat dia adalah dhammah. Al-muallimu. Kemudian berubah menjadi maf'ul bih ketika harokat dia berubah menjadi fathah, menjadi muallima. Nah, di dalam gramatikal ini, harokat berubah, maka fungsinya juga berubah. Jenis makna yang keempat yaitu kontekstual. Kontekstual ditentukan oleh konteks yang melingkup kalimat. Nah, jadi makna kontekstual itu sebuah kata yang dipengaruhi oleh konteks, baik berupa situasi, kalimat, lawan bicara, atau tujuan pembicaraan. Jadi, makna kontekstual itu satu kata bisa memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung bagaimana dan di mana kata itu dipakai. Nah, teman-teman, makna kontekstual itu tidak muncul dari kamus, tapi dari keadaan yang melingkup kata tersebut. Makna kontekstual memberikan arti yang sesuai pemakaian nyata dalam sebuah komunikasi. Kita masuk ke contoh. Ada kata ainun. Nah, aslinya yang kita tahu ainun itu artinya mata. Tetapi karena dia udah dipengaruhi konteks, baik dari situasi, dari kalimat, atau dari tujuan pembicaraannya, ainun itu memiliki makna lebih dari satu. Maksudnya tidak hanya mata, bisa jadi mata air, atau mata-mata. Dilihat dari konteksnya. Contoh, inkasarotil ainu. Inkasarotil ainu. Mata itu terluka. Nah, berarti maknanya benar-benar mata manusia. Contoh yang kedua, syaribtu min aini baridatin. Aku minum dari mata air yang dingin. Nah, mata di sini yaitu maksudnya mata air. Berarti sumber airnya. Udah berubah yang awalnya anggota tubuh menjadi ke sumber air. Contoh yang ketiga, huwa ainun lidaulati. Dia adalah mata-mata negara. Nah, berubah. Di sini mata-mata bukan berupa anggota tubuh, melainkan dia adalah seorang informan. Nah, konteks kalimat menentukan arti mana yang dimaksud. Makna kontekstual ini tidak bisa dilihat dari kamus, tapi harus dilihat juga dari kalimat, tujuan bicara, dan kondisi pembicaraan. Kita masuk ke materi berikutnya tentang relasi makna.
Nah, relasi makna yaitu hubungan atau keterkaitan makna antara kata dengan kata lainnya di dalam suatu bahasa. Nah, dalam bahasa Arab dan bahasa yang lain, satu kata bisa punya hubungan makna tertentu dengan kata lain. Jadi dia bisa memiliki makna yang sama, makna yang berlawanan, atau juga satu kata tapi maknanya banyak, tergantung penggunaannya. Nah, kenapa kita harus mengetahui relasi makna? Karena ketika kita sudah mengetahui relasi makna, kita akan bisa lebih tepat memahami maksud suatu kata dalam kalimat atau konteks tertentu. Jadi, ketika kita tahu relasi makna membantu kita memperjelas penggunaan kosakata agar tidak salah tafsir. Apakah relasi makna hanya 3? Nah, tidak teman-teman. Secara umum dalam ilmu semantik, relasi makna itu banyak. Ada alaqah tadmin, ada alaqah juz'iyah, ada at-taqabul al-aksi. Tapi di dalam bahasa Arab, terutama khususnya ilmu balaghah dan lughah, ada 3 relasi makna yang paling terkenal dan sering dibahas, yaitu ada taraduf, sinonim, kemudian ada ishtirak, polisemi, kemudian ada ad-dad, yaitu autoantonim. Taraduf itu persamaan makna atau sinonim, kemudian ishtirak yaitu satu lafaz yang memiliki banyak makna, kemudian al-ad-dad yaitu satu lafaz memiliki 2 makna yang saling berlawanan. Nah, 3 relasi ini adalah yang paling umum dalam studi semantik bahasa Arab. Kita masuk ke taraduf. Nah, taraduf itu artinya beberapa kata yang bermakna sama atau dalam bahasa Indonesia disebut sinonim. Kita masuk ke contoh. Yang pertama ada al-asalu. Nah, yang secara umum kita tahu al-asalu itu artinya madu. Tetapi ternyata ada sinonimnya, ada taradufnya. Yang pertama ada ad-dorbu, yaitu madu, kemudian asyaubu, campuran madu dengan air, kemudian ada adzaubu, madu cair, madu yang meleleh. Jadi intinya dari 3 kata tadi sama, artinya tetap madu. Hanya saja mereka ini berbeda bentuk katanya, tapi maknanya sama. Contoh lain ada as-saifu. Nah, kita taunya as-saifu itu pedang. Ternyata sama, ada sinonimnya juga. Yang pertama ada as-sarimu, yaitu pedang yang sangat tajam. Kemudian ada as-safihatu, pedang yang pipih. Kemudian ada al-husam, pedang yang tajam dan cepat untuk memotong. Sama, dia juga hanya berbeda di bentuk katanya saja, tapi memiliki makna yang sama, yaitu pedang. Kemudian contoh yang terakhir ada al-aslu. Nah, yang secara umum kita tahu al-aslu itu artinya asal. Tapi di dalam bahasa Arab juga ada sinonimnya, ada taradufnya. Yang pertama ada asyarhu. Nah, asyarhu itu artinya garis awal, awal mula, asal mula, gitu, sama. Kemudian ada an-najru. An-najru itu artinya akar dari kayu. Nah, atau sesuatu yang menghunjam ke bawah tanah. Jadi dari akar itu kita bisa memahami makna asal atau awal mula. Kemudian ada yang terakhir al-bunku, yaitu pondasi pertama. Yang namanya pondasi pasti ya adanya di bawah. Jadi asal atau awal. Nah, contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, dia itu memiliki makna yang sama. Intinya satu, hanya itu saja. Tapi hanya berbeda di bentuk kata saja. Baik, selanjutnya ada istirok atau bisa disebut juga polisemi. Istirok atau polisemi ini suatu kata yang mengandung banyak arti. Palmer mengartikan polisemi sebagai suatu kata yang mengandung seperangkat makna yang berbeda, mengandung makna ganda. Dan polisemi ini berbeda dengan homonim. Adapun menurut J.D. Parera,
Polisemi adalah suatu ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda, tetapi masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan tersebut. Walaupun di antara keduanya memiliki kemiripan, namun dalam kajian bahasa Arab, polisemilah yang dimaksud dengan al-mushtarak al-lafzi. Contohnya dalam kata ainun. Kata ainun ini bisa berarti an-naqdu, uang, atau juga kasratul mator, hujan deras, an-nafsu, diri atau jiwa, ainul insan, mata manusia, atau bisa diartikan juga dengan ainul bi'r, artinya mata air. Semua kata ini lafaznya sama, tetapi maknanya berbeda-beda tergantung konteks kalimatnya. Nah, dalam menyikapi istirok ini, para ahli linguistik Arab terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang menentang dan ada pula yang mendukung. Para linguistik klasik Arab seperti Abu Hatim, Abu al-Atoyib, Ibnu al-Anbari, Ibnu Faris, al-Sagmani, dan al-Syuuti, mereka menerima bahwa mushtarak al-lafzi benar-benar terjadi dalam bahasa Arab. Mereka menganggap bahwa satu kata bisa mempunyai banyak arti tergantung konteksnya. Dan para ulama linguistik Arab yang menolak bahwa mushtarak al-lafzi benar-benar terjadi dalam bahasa Arab yaitu Ibnu Dusturiyah, Baglab, dan Ibnu As-Sayyidah. Nah, mereka ini menilai bahwa makna ganda bisa menimbulkan ambiguitas. Ada beberapa karya ulama tentang mushtarak al-lafzi ini, yaitu salah satunya Mu'tarak Akron fi Mushtarak Al-Quran. Nah, ini itu karya Jalaluddin Asyuyuti. Nah, karya ini menjelaskan lafaz yang sama dalam Al-Quran namun memiliki makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya ada adot. Adot ini sebuah kata yang memiliki dua arti yang bertentangan. Arti yang bertentangan bisa kita lihat dalam contoh di tabel tersebut. Nah, di sini ada kata al-jalal. Al-jalal yaitu bisa diartikan dengan kata al-azim yang berarti agung atau besar, dan as-sogir yang berarti kecil. Nah, jadi kalau kata jalal ini mempunyai dua makna yang artinya saling bertentangan, yaitu al-azim dan as-sogir. Yang selanjutnya ada kata al-jahid. Al-jahid itu maknanya bisa al-musolli bil-lail, orang yang sholat di malam hari, karena orang yang sholat di malam hari ini pasti bangun tidur, dan an-naum, orang yang tidur. Nah, itu. Jadi al-jahid itu bisa diartikan dengan dua makna tersebut. Selanjutnya ada kata as-sorim. As-sorim itu artinya as-sobah, pagi hari, dan al-lail, malam hari. Nah, jadi kata as-sorim ini artinya bertentangan. Jadi bisa pagi hari atau malam hari diartikannya. Selanjutnya ada az-zon. Az-zon ini bisa mengandung dua makna yang bertentangan. Az-zon ini bisa dimaknai dengan al-yakin yang artinya kepastian, dan bisa dimaknai dengan asyak, artinya keraguan. Tuh. Dan selanjutnya ada kata as-as. Nah, as-as ini bisa dimaknai dengan dua makna yang bertentangan, yaitu adbar yang artinya pergi, dan bisa diartikan dengan akbal, artinya datang. Namun al-adat ini berbeda dengan al-tadot. Nah, kalau al-tadot ini dia itu dua kata yang berbeda dan artinya pun memiliki arti yang berbeda juga. Nah, kalau al-tadot ini kalau dalam bahasa Indonesia, kajian bahasa Indonesia bisa disebut dengan antonim gitu. Jadi kalau al-tadot ini dua katanya berbeda dan artinya juga berlawanan atau berbeda. Kalau al-tadot ini contohnya yaitu panas dan dingin. Jadi dua katanya berbeda dan dua artinya juga berbeda. Jadi, kalau dalam padanan kajian bahasa Indonesia, antonim itu adalah tadot, bukan adot. Yang selanjutnya ada pergeseran makna. Pergeseran makna berarti makna suatu kata bergeser karena cara penggunanya berubah, meskipun kata itu tetap sama bentuknya. Nah, sedangkan perubahan makna
berarti makna kata berubah sepenuhnya, berbeda dari yang dulu. Adanya pergeseran makna karena yang pertama yaitu perluasan. Nah, pergeseran makna suatu kata dari makna yang khusus menjadi yang lebih luas atau lebih umum. Contohnya ada di kata amun. Nah, secara harfiah, amun ini berarti paman dari pihak ayah. Namun, dalam konteks tertentu, maknanya bisa meluas menjadi sebutan yang lebih umum untuk orang tua laki-laki yang dihormati. Yang kedua ada kata jadun. Nah, kata jadun ini secara harfiah dalam bahasa Arab berarti kakek, tapi maknanya juga bisa meluas menjadi sebutan untuk lelaki tua atau orang tua yang sangat dihormati juga. Nah, contoh lain ada masjidun. Nah, masjidun ini artinya tempat khusus untuk sujud, tetapi secara umum kita menyebutnya dengan tempat beribadah. Yang kedua ada penyempitan. Nah, pergeseran makna suatu kata dari makna yang umum menjadi makna yang lebih khusus. Contohnya ustadz. Nah, secara alfiah dalam bahasa Arab berarti guru, pengajar atau ahli di suatu bidang. Jadi karena maknanya menyempit, secara khusus artinya menjadi guru, meskipun makna aslinya lebih luas. Nah, yang selanjutnya contohnya ada di haromi. Haromi ini cara harfiah berarti orang yang melakukan hal haram. Nah, karena maknanya menyempit menjadi sangat spesifik, yaitu mencuri. Yang awalnya orang-orang yang melakukan hal haram, sekarang karena penyempitan maknanya artinya pencuri. Yang ketiga ada penghalusan. Nah, pergeseran makna suatu kata sehingga makna yang baru dirasakan lebih baik, sopan atau halus daripada makna yang lama atau makna asalnya. Contohnya ada basir. Nah, secara harfiah ini, basir ini artinya orang yang melihat, tapi kata ini bisa digunakan sebagai panggilan penghalusan untuk menyebut orang buta. Nah, yang keempat, selanjutnya ada hiperbola. Nah, hiperbola ini perubahan makna yang disebabkan oleh penggunaan kata secara berlebihan, terlalu membesar-besarkan dari makna aslinya. Contohnya dalam kata mukhif. Nah, secara harfiah, mukhif ini berarti menakutkan atau mengerikan saja. Nah, karena kata ini bisa digunakan secara berlebihan atau hiperbola dalam pembicaraan sehari-hari untuk mendeskripsikan sesuatu yang sangat sulit gitu. Bahkan jika hal tersebut tidak benar-benar menimbulkan ketakutan yang ekstrim. Jadi, mukhif ini digunakan secara berlebihan gitu, yang awalnya artinya cuman menakutkan menjadi sangat takut gitu karena ada hiperbola ini. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor penyebab pergeseran makna. Kenapa sih bisa terjadi pergeseran makna? Yang pertama yaitu adanya kebutuhan. Karena kebutuhan tertentu muncullah istilah baru dari akar kata lama yang diperluas maknanya. Contohnya sayaroh. Awalnya sayaroh ini berarti rombongan yang berjalan. Namun kini sayaroh ini berarti mobil. Contoh yang kedua yaitu qotiroh. Nah, qotiroh ini awalnya artinya tuh rombongan unta yang berjejer. Namun kini qotiroh ini berartikan kereta. Selanjutnya ada contoh di jaridah. Awalnya ini jaridah itu artinya daun kurma. Kini berubah maknanya menjadi surat kabar. Contoh yang selanjutnya yaitu tasjil. Awalnya tasjil ini artinya pencatatan. Namun karena adanya kebutuhan, tasjil kini berarti menjadi rekaman maknanya. Faktor kedua penyebab pergeseran makna yaitu perkembangan sosial dan budaya. Perubahan makna ini terjadi karena perkembangan budaya dan ilmu. Contohnya di safinah. Safinah dulu berarti perahu kecil, kini bisa mencakup perahu atau kapal yang lebih besar. Ada contoh selanjutnya yaitu bahtu. Bahtu awalnya berarti menggali. Nah, sekarang berarti menjadi penelitian. Faktor penyebab pergeseran makna yang ketiga yaitu penyimpangan kebahasaan. Nah, kesalahpahaman yang kemudian bisa menyebabkan makna bergeser. Contohnya kata kodum. Kata kodum ini bisa dikira artinya itu mitrokoh, padahal
Seharusnya kodum ini artinya faksun, yang berarti kapak, bukan mitrokoh. Faktor penyebab pergeseran makna yang selanjutnya yaitu makna konotatif. Makna konotatif atau majazi adalah makna tambahan yang muncul karena asumsi atau perasaan tertentu. Makna ini bisa bersifat positif atau negatif tergantung konteksnya. Contohnya ada rijlun kursi. Nah, secara harfiah itu rijlun kursi berarti kaki kursi. Tapi karena ada pergeseran makna, sekarang rijlun kursi itu berarti orang yang mempunyai jabatan tinggi. Jadi rijlun kursi ini bukan berarti kaki kursi lagi, tapi orang yang berjabatan tinggi. Ya, contoh selanjutnya yaitu ainul ibroh. Nah, kalau secara harfiah itu ainul ibroh itu mata jarum. Nah, tapi karena faktor pergeseran makna bukan berarti mata jarum lagi, tapi lubang jarum. Faktor penyebab pergeseran makna yang selanjutnya yaitu pengharapan. Nah, makna bisa bergeser karena ada harapan baik atau penghindaran makna buruk. Contohnya yaitu di kata salim. Nah, seharusnya salim ini artinya selamat, tetapi digunakan untuk orang yang hampir mati karena tersengat dengan harapan kesembuhan. Selanjutnya ada di contoh mafazah. Nah, mafazah ini artinya itu dapat kemenangan, tapi karena pengharapan, mafazah ini digunakan untuk padang pasir yang mematikan, padahal tempatnya berbahaya. Jadi, orang Arab menamai padang pasir yang mematikan dengan kata yang bermakna selamat, sebagai pengharapan agar bisa melewatinya dengan aman. Nah, selanjutnya faktor penyebab pergeseran makna yaitu inovasi. Nah, karena kreativitas penutur bahasa menciptakan makna baru melalui analogi atau perumpamaan. Contohnya ada bahrun. Bahrun ini artinya laut, tapi dipakai juga untuk orang yang berilmunya luas. Contoh selanjutnya ada as-sahab. As-sahab ini artinya awan, tapi bisa bermakna orang yang dermawan. Alhamdulillah, telah sampai kami pada pembahasan yang terakhir. Semoga yang kita bahas pada materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.